Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul Estimasi Curah Hujan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan metode co-kriging. Dengan nama anggotanya, yang pertama yaitu Alvito dengan NIM 055 dan Muhammad Fajrul dengan NIM 063. Next. Ya, kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu ya. Salah satu dari 17 tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs adalah penanganan perubahan iklim, yaitu masuk ke indikator, SDGs nomor 13. Ya, salah satu indikator dari SDGs nomor 13 adalah cuaca yang ekstrim. Ya, kejadian cuaca ekstrim merupakan bagian dari variabilitas sistem iklim baik dalam kondisi stabil ataupun saat terjadinya perubahan iklim. Ya, cuaca ekstrim tersebut dapat dialami oleh setiap negara termasuk Indonesia. Cuaca ekstrim tersebut masuk ke dalam hal-hal seperti menaiknya temperatur udara, suhu, ataupun curah hujan yang ekstrim. Nah, keadaan curah hujan yang ekstrim pernah belakangan ini dialami oleh Provinsi Jawa Tengah. Dilansir dari antara news.com pada akhir 2020 yang lalu, pada November atau Desember lebih tepatnya, curah hujan di Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap sendiri mewaspadai masyarakat akan terjadinya bencana banjir maupun tanah longsor akibat dari curah hujan yang tinggi tersebut. Kemudian dilansir dari Tempo.co, pada awal tahun 2021 lalu, Kota Semarang dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi, yaitu adalah curah hujan yang ekstrim. Padahal Kota Semarang tersebut telah merevitalisasi saluran drainase beserta pompa yang ada di sana. Kemudian berdasarkan data BPS Indonesia, Provinsi Jawa Tengah sendiri telah memiliki 9 stasiun pemantau BMKG tentang curah hujan pada tahun 2020. Stasiun-stasiun aktif tersebut digunakan untuk mencatat curah hujan beserta besaran lain seperti tekanan udara maupun kelembapan. Dengan melihat dampak yang dirasakan oleh curah hujan yang ekstrim seperti banjir dan tanah longsor, perlu diadakan suatu estimasi curah hujan sehingga dapat melakukan persiapan terdahulu agar banjir maupun tanah longsor dapat diminimalisir dampaknya. Kemudian terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait estimasi curah hujan. Contohnya dilakukan pada tahun 2012 oleh Fridayani dan kawan-kawan yang membandingkan metode ordinary kriging dengan robust kriging dalam mengestimasi curah hujan di Kabupaten Karangasem. Hasilnya adalah robust kriging lebih baik dibandingkan ordinary kriging dengan mean absolute deviation yang lebih kecil. Pada tahun 2014, Bakhtiar dan kawan-kawan melakukan estimasi curah hujan di Kota Semarang dengan metode ordinary kriging. Dan model semi-variogram terbaik yang dihasilkan adalah model Gaussian. Kemudian yang terbaru, pada tahun 2019, Suraidah dan kawan-kawan menggunakan metode co-kriging dengan variogram isotropi dan anisotropi dalam memprediksi curah hujan bulanan Provinsi Jawa Barat. Suraidah dan kawan-kawan pada tahun 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa variogram terbaik adalah variogram isotropi dengan hasil prediksi curah hujan bulanan yang akurat. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis co-kriging untuk mengestimasi curah hujan di Provinsi Jawa Tengah menurut stasiun BMKG. Karena pada penelitian terdahulu, disarannya mereka menyarankan untuk menggunakan metode co-kriging karena mengingat terdapat faktor lain yang mempengaruhi curah hujan. Variabel primer yang digunakan adalah curah hujan, sedangkan variabel sekunder atau variatnya adalah kelembaban. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini adalah estimasi curah hujan di Jawa Tengah menurut stasiun BMKG berdasarkan metode co-kriging dengan kelembaban sebagai variabel covariat. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan acuan sebagai pemerintah agar persiapan bencana banjir maupun tanah longsor yang dapat disebabkan oleh curah hujan ekstrem dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk rumusan masalahnya sendiri, berdasarkan latar belakang yang ada di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana gambaran umum curah hujan dan kelembapan di Provinsi Jawa Tengah menurut stasiun BMKG pada tahun 2020. Yang kedua, bagaimana estimasi curah hujan di Provinsi Jawa Tengah menurut stasiun BMKG pada tahun 2020 dengan menggunakan faktor kelembapan sebagai variabel covariat berdasarkan metode co-kriging. Kemudian tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan gambaran umum curah hujan dan kelembapan di Provinsi Jawa Tengah menurut stasiun pemantau BMKG pada tahun 2020.
Dan yang kedua adalah mengestimasi curah hujan tersebut dengan menggunakan variabel kelembapan sebagai variabel covariat berdasarkan metode co-kriging. Untuk manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai riset terkait estimasi curah hujan di Provinsi Jawa Tengah. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah, terkait gambaran curah hujan. Kemudian berikutnya daftar pustaka yang kami gunakan di penelitian ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah melihat presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.